Jadi otomatis pihak pondok juga menutup-nutupi. Malam Muhammad Baris, saya ibunya Bintang Balkis Maulana, korban keroyokan di pondok pesantren hingga mengakibatkan meninggal dunia anak saya. Tolong saya supaya segera diusut tuntas, saya mendapatkan keadilan anak saya, karena pihak pondok tidak ada menghubungi saya, tidak ada kata maaf sama sekali sama saya, hanya melewati kakak saya. Tolong saya Bang Baris agar segera diusut tuntas, ada keadilan buat anak saya, tolong saya. Terima kasih. Kalau saya mengatakan masyarakat itu bukan lagi pencari keadilan, pengais keadilan gitu loh. Bukan hanya mencari lagi, lebih parah lagi mengais gitu. Seorang santri meninggal tapi disebutkan ke ibunya bahwa meninggal karena sakit. Itu berarti abang sendiri mengiyakan ya bahwa memviralkan sebuah kasus itu membantu. Sangat membantu di Indonesia. Kalau nggak viral nggak dikerjakan, atasannya juga nggak tahu. Atasannya nggak tahu. Dan lawannya menjadi-jadi. Miris, inilah pengakuan dari santri senior yang tega aniaya Bintang Balkis hingga tewas. 1 dari 4 tersangka penganiayaan kepada santri bernama Balkis mengaku tega menganiaya karena korban susah diatur. Pengakuan itu diutarakan tersangka bernama AF 16 tahun saat ditanyai warga ketika ikut mengantarkan jenazah Bintang ke rumahnya di Banyuwangi. Hal ini diceritakan ibu dari korban Suyanti. Pengakuan ini terucap saat keponakan Yanti itu mengantar jenazah korban ke rumahnya di Banyuwangi. Katanya Bintang susah diatur, disuruh sholat dan disuruh ngaji itu susah, makanya dia harus dipukul. Kata Yanti menirukan ucapan AF. Mendengar pernyataan AF, Yanti mengaku tidak habis pikir. Dia menilai kesalahan anaknya itu jelas tak sepadan dengan nyawa anaknya. Sebesar apa salah anak saya? Kenapa kok dianiaya begitu sampai luka-luka di sekujur tubuhnya? Kok setega itu melakukannya? Tegas Yanti sambil menangis. Yanti pun berharap hukum bisa ditegakkan. Ia ingin anaknya mendapat keadilan dan kejadian serupa tidak menimpa santri-santri lainnya. Mohon ini diusut tuntas. Saya tidak punya kekuatan apa-apa selain ini. Saya mohon usut tuntas. Jangan sampai kejadian seperti ini terjadi lagi, ucapnya. Meski telah mengikhlaskan kepergian anak bungsunya itu, Yanti meminta kepada penegak hukum untuk tidak ragu bertindak tegas dan mengungkap semuanya dengan gamblang. Herannya saat anak saya dibanting, dipukul, itu ada 15 santri katanya. Kok diam saja? Kok nggak lapor ke pondok? Tanya Yanti tanpa jawab. Bahkan sampai sekarang dari pihak pondok tidak ada kata belasungkawa ataupun duka cita dari pihak pondok, jelasnya lagi. Untuk diketahui, Bintang Balkis Maulana 14 tahun, santri pondok pesantren Al-Islahiyah Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, yang meninggal dunia diduga telah mengalami penganiayaan oleh seniornya. Jasad Bintang diantarkan oleh pengasuh pondok pesantren dan tersangka pada Jumat 23 Februari malam dengan kondisi terbungkus kafan dengan darah masih bercucuran. Terkini, sejumlah pengurus pondok pesantren Al-Hanifiyah Kediri diperiksa oleh Satreskrim Polres Kediri. Pemeriksaan ini demi kepentingan penyidikan kasus tewasnya Bintang Balkis Maulana 14 tahun, santri asal Banyuwangi yang dianiaya oleh santri senior di Ponpes. Kasat Reskrim Polres Kediri, Kota AKP Nova Indra Pratama mengatakan pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengurus PPTQ Al-Hanifiyah hari ini. Sejauh ini ada 8 saksi, hari ini sedang berjalan, namun maaf kami tidak bisa memberitahu jalannya pemeriksaan. Kemungkinan nanti kita akan ada tambahan pemeriksaan saksi lagi. Pengurus dan pengasuhnya rencana menyusul setelah ini, kata AKP Nova Indra Pratama.
Berdasarkan pantauan detik Jatim di Mapolres Kediri Kota, 8 saksi yang sudah dimintai keterangan adalah teman-teman korban di Ponpes dan dokter dari Kediri hingga Banyuwangi yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban. Sementara itu, pemeriksaan terhadap pengurus dan pengasuh pondok akan dilakukan untuk klarifikasi tentang kejadian tersebut. Soal keterlibatan kita dalami bagaimana pengetahuan dari pihak pondok tersebut, Ibu Nova. Ditanya soal penyebab kematian hingga luka di tubuh korban yang terungkap dari hasil visum, Nova mengaku masih menunggu hasil resmi dari tim dokter rumah sakit di Banyuwangi. Untuk hasil visum sementara telah terjadi penganiayaan pada korban, sedangkan keempat pelaku masih ditahan di Mapolres Kediri Kota. Kami sudah berkoordinasi dengan rumah sakit di Banyuwangi untuk hasil visumnya. Kemudian juga koordinasi dengan Polres Banyuwangi untuk minta sama-sama pemeriksaan ahli visum. Yang jelas bahwa korban tewas karena adanya penganiayaan, ungkas Nova. Diketahui ada 4 pelaku dalam kasus ini, yakni NN 18 tahun, siswa kelas 11 asal Sidoarjo. MA 18 tahun, siswa kelas 12 warga Nganjuk, AF 16 tahun asal Denpasar, Bali, dan AK 17 tahun warga Surabaya. Dalam kasus ini, keempatnya didampingi penasihat hukum dan sedang dalam pemeriksaan intensif Polres Kediri Kota. Diketahui sebelumnya santri bernama Bintang Balkis Maulana asal Banyuwangi meninggal usai dianiaya di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Korban meninggal pada Jumat 23 Februari siang. Kasus ini terkuak ke publik setelah video kemarahan keluarga korban kepada pria yang mengantarkan jenazah Bintang viral. Di video itu tampak darah masih berceceran dari kain kafan korban. Video tersebut beredar di media sosial hingga grup WhatsApp. Sebelum meninggal, Bintang juga sempat mengirim pesan kepada keluarganya di Afdeling, Kampung Nganyar, Dusun Kendeng Lembu, Desa Kerangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi melalui WhatsApp. Pesan itu berisi permintaannya untuk dipulangkan dari pondok yang berada di Kecamatan Mojo, Kota Kediri. Bintang mengaku sudah tidak kuat berada di sana. Dalam pesannya kepada keluarga, Bintang sempat mengaku ketakutan, namun dia tidak menjelaskan apa yang membuatnya takut. "Cepat sini, aku takut mah, tolong, sini cepat jemput," ujar Bintang dalam pesan WhatsApp tersebut. Keluarga tak menduga ternyata ini adalah pesan terakhir dari Bintang. Pada Sabtu 24 Februari, Bintang benar-benar pulang. Akan tetapi, ia pulang dalam keadaan kaku tak bernyawa. Kepulangan Bintang menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum Bintang husnul khotimah.